Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Jamila Tunisa. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. NIM saya 2403051001. Di sini saya akan menjawab tentang soal UTS dari mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Langsung saja, yang pertama, ketimpangan pendapatan Indonesia. Analisis dengan teori fungsi distribusi ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui 3 mekanisme. Yang pertama, distribusi primer, yaitu berasal dari produktivitas seperti upah, keuntungan, dan hasil usaha. Terus distribusi sekunder melalui zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan yang ketiga ada distribusi tersier melalui peran pemerintah dalam kebijakan fiskal, jaminan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi rasio Gini 0,384 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih timpang. Dan ini menggambarkan belum optimalnya fungsi distribusi, khususnya dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Solusi Islam untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, larangan monopoli dan penimbunan. Yang keempat, peran pemerintah atau hizbah dalam redistribusi aset. Dan yang kelima, pemberdayaan UMKM dengan pembiayaan syariah. Jadi kesimpulan untuk jawaban nomor 1, ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi yang komprehensif untuk memperkecil ketimpangan dan mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Fenomena konsumtif, pay later, dan kreatif konsumtif. Analisis dengan teori konsumsi ekonomi Islam. Dalam teori konsumsi Islam menekankan bahwa yang pertama, kemaslahatan atau manfaat. Yang kedua, prioritas kebutuhan. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Dan yang kelima, serta menjaga diri dari hutang yang memberatkan. Jadi, tren pay later dan kredit konsumtif menunjukkan perilaku konsumsi yang tidak sesuai maslahah, cenderung impulsif dan melampaui kemampuan finansial sehingga bertentangan dengan tujuan konsumsi ekonomi Islam atau tujuan konsumsi Islam. Jadi bagaimana sih penerapan prinsip halalan thayyiban dan istisad atau kesederhanaan? Yang pertama, halalan thayyiban mencakup halal barangnya, halal cara memperolehnya. Yang kedua, istisad atau kesederhanaan mengatur gaya hidup agar tidak boros dan tidak terjebak hutang konsumtif. Yang ketiga, ada manajemen prioritas kebutuhan, yaitu membeli barang berdasarkan kebutuhan real, bukan iming-iming, diskon atau tren. Yang keempat, tanggung jawab finansial. Islam melarang berhutang tanpa kemampuan membayar. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 2, perilaku konsumtif dan penggunaan pay later tidak sesuai dengan prinsip konsumsi Islam. Prinsip halalan thayyiban dan istisad adalah solusi untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat modern agar lebih sehat secara finansial dan spiritual. Dan soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembiayaan hijau atau grazing oleh Bank Syariah. Analisisnya dengan maqasid al-syariah dan metode empiris ijtihadiyah. Yang pertama, ada perspektif maqasid al-syariah. Kebijakan pembiayaan hijau mencerminkan tujuan utama syariah, yaitu yang pertama, hifdz al-bi'ah, menjaga lingkungan. Bagian dari hifdz al-nafs karena lingkungan bersih terjaga, menjaga keselamatan manusia. Yang kedua, ada hifdz al-mal atau menjaga harta, investasi energi terbarukan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, hifdz al-nas, menjaga generasi, mengurangi polusi demi masa depan generasi mendatang. Yang keempat, hifdz al-din atau hifdz al-aqd, yaitu mempraktikkan etika sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sebagaimana khalifah di bumi.
Yang kedua ada perspektif metode empiris atau ijtihadiyah. Metode ini menekankan kajian data empiris dan ijtihad untuk menentukan kebijakan yang paling maslahat. Green financing dipilih karena mengurangi emisi, menghasilkan energi lebih hemat, menumbuhkan ekonomi hijau sesuai dengan etika Islam tentang menjaga bumi. Karena manfaat empirisnya besar, ulama dan ekonom Islam menilai pembiayaan hijau jadi sangat sesuai dengan syariat atau syariah. Jadi bagaimana sih pendekatan dalam integrasi ekonomi, etika, dan spiritualitas? Yang pertama dalam ekonomi, yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendapatkan lapangan kerja hijau. Dalam etika, menghindari kerusakan lingkungan atau melarang fasad fil art. Yang ketiga, spiritualitas, menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di bumi, melestarikan alam adalah bentuk ibadah dan rasa syukur. Jadi kesimpulannya, kebijakan pembiayaan hijau bank syariah mencerminkan harmonisasi antara tujuan ekonomi, nilai etika, dan spiritualitas Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjawaban tugas UTS ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.